Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. Pada saat ini, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan di dalam doa. Dengan pertolongan Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh terus-menerus memelihara, memimpin kehidupan kami. Pada saat ini kami minta hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk menerangi hati kami, sehingga hati kami terarah kepada kebenaran firman Tuhan, dan sungguh menghidupinya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Kuduskan layakan hamba-Mu dan kami semua, untuk boleh mengalami kasih karunia dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam bacaan kita, Hosea pasal yang ke-7, ayat 8-16, namun saya bacakan hanya ayat 14-15. Dengan topik kali ini adalah hati yang mendua. Hosea pasal 7, ayat yang 14-15. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menore-nore diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Hosea pasal 7 ayat 14-15. Saat menghadapi masalah dan krisis kehidupan, ternyata bangsa Israel mencari andalan yang bukan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, melainkan justru bergabung dengan bangsa-bangsa lain. Mereka mencari ilah lain untuk kekuatan mereka. Padahal justru ilah-ilah lain itulah yang menggerogoti mereka sendiri. Nabi Hosea mengilustrasikan Israel bagaikan roti bundar yang tidak murni, karena telah tercampur dengan unsur asing, sehingga matang sebelah, dan sedang disantap oleh bangsa-bangsa lain tanpa Israel sendiri menyadarinya. Mereka sudah banyak beruban, baca tua atau lemah, namun tidak mengetahuinya. Mereka terlalu yakin congkak dengan kekuatan andalan mereka sendiri, sehingga tidak merasa perlu bergantung pada Tuhan. Ironis sekali, bagaimana Israel membanggakan diri sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi membiarkan diri dikendalikan, dirusak oleh bangsa-bangsa lain. Sebagai hukuman, Tuhan membiarkan mereka digerogoti oleh para ilah yang mereka sembah itu. Tuhan menghajar sebab Israel lebih rela melawan Tuhan daripada bersandar kepadanya. Israel merupakan pemeliharaan Tuhan selama ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bangsa Israel pada zaman Hosea mencoba untuk menyembah berhala sekaligus satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Oleh karena itu, Nabi Hosea menggunakan 3 perumpamaan untuk menggambarkan hati mereka yang mendua. Pertama, mereka seperti roti setengah matang. Artinya mereka tidak akan diterima baik oleh Allah maupun orang-orang kafir. Kedua, mereka seperti pria sombong yang tidak dapat melihat tanda-tanda penuaan atau semakin lemah pada dirinya. Artinya mereka tidak menyadari kemunduran rohani mereka. Ketiga, mereka seperti merpati tolol, tidak berakal yang terbang dari satu bangsa kafir kepada bangsa kafir lainnya dalam usaha yang sia-sia untuk mencari pertolongan. Saat ini, kita sebagai orang-orang Kristiani juga kerap kali mengalami sindrom hati yang mendua. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, namun enggan menyerahkan setiap bidang kehidupan kita kepadanya secara utuh. Kita bisa membaca Alkitab setiap hari, tetapi tidak mau hidup sesuai dengan iman kita jika hal itu menghalangi untuk memperoleh kesuksesan atau kesenangan duniawi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, hati yang mendua menyebabkan beberapa akibat serius. Pertama, kita tidak membuat Allah senang dan tidak menarik orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Kedua, mungkin krisis harus terjadi supaya kita sadar akan kemunduran rohani kita yang sebenarnya. Dan ketiga, kita menjalani kehidupan yang tidak penuh sekalipun kita selalu berusaha mencari kesenangan duniawi. Pada masa kini, banyak orang mengaku Kristen, tetapi menyandalkan diri pada kekuatan atau kuasa diri sendiri atau orang lain, dan banyak pula yang mengandalkan berhala-berhala atau ilah-ilah modern. Yang paling lazim antara lain, mengandalkan uang, harta, kedudukan, kenikmatan,
entah kuno atau modern, semua yang kita posisikan sebagai tanda petik Tuhan akan merendahkan dan menghancurkan kita. Kita semua tentu pernah atau bahkan sedang mengalami masalah kehidupan dan krisis yang luar biasa dalam kehidupan kita, baik sebagai bangsa, masyarakat gereja, ataupun dalam keluarga, khususnya di saat kita hidup pada masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mau utamakan kebaikan Allah yang sungguh nyata dalam cara berpikir, berbuat, dan berkata kita. Hal itulah yang dikerjakan Allah dalam masalah krisis kehidupan pada masa pandemi ini. Marilah kita juga setiap hari berdoa seperti pemazmur. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mazmur 86 ayat 11. Pertanyaan refleksi bagi kita. Adakah hati yang hanya terarah kepada Tuhan, atau hati yang mendua sehingga kita terbuka dan tulus mengikut Tuhan serta mentaati firman Tuhan tanpa syarat? Tanyakan pada diri kita, apakah dalam mengupayakan penyelesaian masalah atau krisis kehidupan kita sudah menempatkan Tuhan sebagai yang utama atau sentral? Dan kita diingatkan bahwa orang yang menggantikan Tuhan dengan berhala atau ilah lain akan kehilangan diri, keluarga, dan damai sejahtera sejati dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan kasih karunia serta kebenaran firman-Nya. Dan Allah sekali-kali tidak akan membiarkan, melupakan, atau meninggalkan kita anak-anak-Nya. Amin.